Shalom, puji Tuhan. Saudara, tema bulan ini adalah Glorify God Through Church, ya, memuliakan Tuhan melalui gereja. Saya mau mengajak kita membuka ayat pertama kita pada hari ini, karena pagi ini kita akan membuka ayat cukup banyak, saudara ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk, nggak bosen. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Ini merupakan doa Yesus sebelum dia mati disalibkan. Doa Yesus adalah begini, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Doa Yesus, satu kerinduan Yesus adalah supaya anak-anaknya tuh bersatu, kan gitu. Dengan anak-anaknya bersatu, maka Tuhan itu akan dipermuliakan. Orang akan melihat bahwa Yesus itu sungguh hidup dan nyata. Nah, pada kesempatan pagi ini, sama nanti minggu depan di North, tanggal 18 di North kalau enggak salah, saya akan membagi tema ini dua. Nah, saudara, yang saya mau tunjukkan adalah begini. Salah satu cara yang sangat dahsyat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan adalah dengan yang namanya unity. Apa sih yang dimaksud dengan unity? Salah satu bentuk unity, kita baca yuk Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Anda bisa lihat English version. Can two walk together except they be agreed? Ada satu bentuk unity yang simple sekali. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sepakat. Oke. Jadi pagi ini saya akan khotbah tentang sepakat. Tuhan bilang kalau mereka bersatu, dunia akan melihat Tuhan nyata. Salah satu bentuk persatuan adalah sepakat. Amos 3 ayat 3 bilang kalau kita nggak sepakat, dalam bahasa Inggris memakai kata agree. Bahasa simpelnya setuju. Kalau kita setuju, maka baru kita bisa jalan bersama-sama. Bagaimana orang yang berpasangan bisa jalan bersama-sama kalau mereka nggak sepakat? Bagaimana bos dengan pegawai bisa jalan bersama kalau mereka nggak sepakat? Maka yang namanya kesepakatan itu sangat penting sekali. Saudara, pagi ini saya akan berbicara tentang sepakat. Tetapi bukan dengan manusia, tetapi dengan Tuhan. Nanti pada waktu di North saya akan membahas tentang kesepakatan dengan manusia. Saya mau tunjukkan the power of agreement. Betapa besarnya kuasa kesepakatan. Salah satu yang saya percaya Anda sudah hafal, yaitu dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19. Matius 18 ayat 19. Salah satu yang Anda lihat kuasa kesepakatan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Anda bisa lihat bahasa Inggrisnya, that if two of you shall agree. Sekali lagi kata yang dipakai adalah setuju. Oke, sepakat itu setuju. Maka di dunia ini kata Tuhan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Oh, serem ya. Keren ya. Meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bayangkan, kalau ada dua saja, gak usah 10, dua saja. Setuju, satu sama lain sepakat apa yang mereka minta, dikasih sama Tuhan. Saya jadi berpikir kesepakatan ini powerful banget loh. Kuasanya gede banget. Suami istri sepakat meminta jodoh untuk anak. Wah, menurut ayat ini apapun akan dikabulkan. Nah, gitu kan? Betul? Amin.
Nah, saudara, satu lagi saya tunjukkan pada saudara sebuah contoh di perjanjian lama. Kita lihat 1 Samuel 14 ayat 6 sampai dengan 7. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Saya mau tunjukkan satu contoh dari kuasa kesepakatan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan, Anda garis bawahi, bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bagi Tuhan tidak sukar mau dengan banyak atau sedikit. Perhatikan, waktu dalam posisi ini, orang Israel dikepung oleh orang Filistin. Secara jumlah mereka dengan terang-terangan sangat kalah. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan orang Filistin. Tetapi dalam cerita ini, yang maju menghadapi orang Filistin cuman 2. Yonatan dan pembawa senjata, armor bearer. Cuman 2 orang. That makes sense. Ini juga salah satu kisah peperangan yang konyol di Alkitab. Yang tidak mungkin secara logika dimenangkan hanya dengan 2 orang. Anda tahu kenapa bisa menang? Di ayat yang ke-7, lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. When you agree, even something impossible can be conquered. Sesuatu yang tidak mungkin sekalipun bisa terjadi karena kuasa kesepakatan. Nah, pagi ini saya mau sharing tentang sepakat dengan Tuhan dulu. Karena kalau kuasa kesepakatan begitu besar, bagaimana kalau kita sepakat dengan Tuhan? Pasti lebih dahsyat lagi. Apa yang dimaksud kita sepakat dengan Tuhan? Ada 3 poin yang saya mau bagikan pagi ini. Yang pertama, kita sepakat dengan janji Tuhan. Apapun yang Tuhan janjikan kepada saudara, saudara dan saya perlu belajar untuk setuju, ya Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan janji, ada respon yang harus kita lakukan. So when God give you promise, it doesn't happen just like that. You have to respond. And how we respond? By agree. Lord, yes, whatever you say. Kalau Tuhan berbicara, kamu akan dipulihkan. Mari kita belajar, ya Tuhan, aku sepakat. Kalau Tuhan berkata, aku akan memulihkan pekerjaanmu. Mari kita belajar berkata, ya Tuhan, aku sepakat. Kejadian pasal yang ke-15, ayat 5 sampai dengan 6. Ketika Tuhan memberikan sebuah janji, Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan bilang, anakmu akan sangat banyak. Walaupun Abraham sudah uzur, expired. Tapi Tuhan bilang anakmu akan banyak. Ayat 6 perhatikan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Menarik sekali kata yang dipakai adalah lalu Abraham percaya. Dan ketika saya telusurin bahasa aslinya. Akar dari kata aku percaya lalu percayalah Abraham. Itu amazing. Kata ini juga mengandung pengertian Abraham sepakat dengan apa yang Tuhan bilang. Saudara, kalau Tuhan berjanji, kita tahu ayatnya, gak mungkin gagal. Kecuali saudara gak sepakat. Jadi siapa bilang, Tuhan kalau janji gak akan gagal. Amin. Tapi bisa gagal kalau saudara gak sepakat. Saudara gak setuju. Saudara gak sepaham dengan Tuhan. Tuhan, kamu janji aku punya anak.
Tapi Abraham bisa aja berkata, gak bisa sudah, gak bisa Tuhan. Jalan buntu, expired, dead end, no way. Maka jadilah, gak bisa kesepakatan itu berjalan, maka janji Tuhan gak digenapin. Saudara, pada waktu saya selalu punya prinsip dalam hidup saya, seperti niru pendeta Smith Wigglesworth. Itu salah satu pendeta yang saya sangat kagumin. Saudara sudah sering dengar saya menyebutkan. Ada 2 pendeta zaman dulu sekali yang saya ngefan, saya koleksi buku-bukunya mereka. Yang pertama adalah Kathryn Kuhlman, kalau cewek. Yang cowok Smith Wigglesworth. Wah, koleksi buku saya banyak tentang 2 orang itu. Jadi saya ngerti banyak tentang mereka. Saya ngefan tentang Kathryn Kuhlman. Kenapa? Wah, karena zaman dulu pada waktu di Surabaya kalau khotbah, saya selalu awal-awal tahun 2005-2006 kalau khotbah Bapak Ibu, masuk ke gereja, ternyata jemaat itu sudah dikasih nomor. Anda tahu nomor apa? Nomor kayak dokter itu loh. Nomor urut. 1 sampai 100. Jadi saya datang khotbah, itu sebetulnya mereka nggak mau denger khotbahnya, mereka nunggu setelah selesai khotbah. Nomor 1 maju, dinubuatin. Oh Tuhan bicara begini-begini. Nomor 2 dinubuatin, Tuhan bicara begini-begini. Nah seperti itu saudara, jadi diantrin 100 nomor. Wah yang paling menjengkelkan nih saudara, yang paling menjengkelkan. Ada yang nomornya 90 gitu ya, mereka belum datang. Mereka makan dulu. Terus kita pesen sama temennya, udah nomor berapa? Wah nomor 50, oh saya jauh. Jadi tunggu, sampai mendekat baru datang. Persis kayak antri di ruangan dokter. Menjengkelkan kan? Makanya saya tuh merasa gini loh, bahwa saya tuh diundang khotbah cuma untuk bisi-bisi gitu kan. Awal-awal itu. Saya ngefans sama yang namanya Kathryn Kuhlman. Wah ini orang gak pernah tumpang tangan. Gak pernah. Tapi kebaktian yang dihadirin jemaat di mana Kathryn Kuhlman khotbah, enggak pakai tumpang tangan. Kathryn Kuhlman nyembah. Tiba-tiba ada orang yang matanya enggak ada bola matanya, tiba-tiba langsung krek isi bola mata. Wah, keren. Saya ngefans, saya kepingin kapan itu terjadi dalam pelayanan saya Tuhan. Enggak pakai tumpang tangan. Saya sampai saking ngefansnya nih, saya pelajarin caranya Kathryn Kuhlman khotbah. Gak bisa ditiru. Anda tahu kenapa? Karena cara khotbahnya tidak sesuai dengan homiletik. Saudara tahu kalau dia khotbah dia gini. Saya yakin seluruh ruangan akan ngantuk kalau saya khotbah gitu. Dia bilang gini kalau khotbah. Holy Spirit is in this place. 1 jam. Kayak gini nih. Let us prepare our heart. Open your heart. Saya sempat mikir, oh Tuhan, ini kalau tak praktekin kacau kali ya. Kita bisa copy paste tapi urapannya belum tentu sama kan. Itu Kathryn Kuhlman. Wah, orang kedua yang saya sangat kagumin adalah Smith Wigglesworth. Itu kalau doain orang sakit, keren. Don't try this at home. Kalau ada orang sakit, dia akan tonjok di bagian yang sakit. Anda bayangin kalau orang kanker payudara. Serius. Ditonjok di bagian payudara. Karena buat dia, penyakit itu setan. Jadi sama setan, gak boleh ramah tamah. Harus dikasarin. Jadi dia tonjok. Makanya saya bilang, don't try this at home. Kalau Anda lakukan, Anda dipenjarakan. Ya kan? Saya kagum sama 2 orang hamba Tuhan unik ini saudara. Nah salah satu, makanya banyak slogan, banyak prinsip-prinsip yang mereka sebutkan itu hafal buat saya. Salah satu prinsip yang diucapkan oleh Smith Wigglesworth adalah begini. Tuhan berbicara, saya setuju mempercayainya. Selesai persoalannya. Saya berharap Anda punya sikap seperti itu. Always agree with what God promise. Tuhan bilang, Anda percaya, selesai sudah persoalannya. God speak,
We just agree. Everything's done. Settle. Amen? Pada waktu orang pada tanya, kenapa burut ke Perth? Bukankah di Indonesia pelayanan ibu banyak? Saya sampai ditemuin seorang hamba Tuhan bilang, Bu, gak salah. Dalam hati saya berkata, kalau menurut standar saya, salah. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, saya masuk ke Perth only because of one. Tuhan yang bilang, kamu ke Perth, dan Tuhan bilang begini, janjinya, aku akan membuat kamu menduduki negeri ini faster than what you can think. Terus saya nangkep, oh berarti Tuhan mau kasih saya PR nih. Saudara, tak kasih tahu, modal saya cuma satu. I believe in one word, God's promise. Waktu Tuhan bilang, kamu akan dapatkan PR di Perth, di kota ini, lewat kota ini. I just obey, I just believe it. Nggak sampai 2 tahun, Tuhan granted, Tuhan kasih. Belajar apapun yang Tuhan janjikan, walaupun itu berlawanan dengan fisik yang kita lihat. Just say yes Lord. Amin. Maka yang mustahil bisa terjadi. Yang kedua, nah ini yang mungkin tidak enak. Sepakat dengan perintah Tuhan. Nah ini yang paling tidak suka. Sepakat dengan perintah Tuhan. Saya ajak Anda buka. Kita lihat Lukas pasal yang kelima. Ayat 4 sampai dengan ayat 6. Lukas pasal yang kelima, ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalam untuk menangkap ikan. Anda lihat, ini sebuah simpel ya, contoh simpel. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini yang dihadapin Yesus ini, nelayan yang udah expert loh Bapak Ibu, bukan nelayan kacangan, bukan nelayan abal-abal, nelayan yang sudah profesional dan sudah pengalaman bertahun-tahun. Memang hidupnya cuma jadi nelayan. Terus kemudian Yesus anak tukang kayu, nih bayangkan anak tukang kayu ngajarin nelayan. Can you imagine? The carpenter's son give command, instruction for the fisherman. The professional fisherman, it doesn't make sense. Kalau Anda jadi profesional fisherman-nya gimana? Lu siapa? You don't have any experience in fishing. Terus kamu ngasih saya instruksi seperti ini. Anda perhatikan ayat yang ke-6, menarik jawabannya. Simon menjawab ya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Saya kaget ketika mendengar kata-kata Simon. Tetapi karena engkau yang menyuruh. Saudara, belajarlah untuk sepakat dengan apa yang Tuhan suruh. Anda tahu kenapa? Karena Tuhan tahu jalan di depan yang lebih baik buat saudara dan saya. Amin. Tuhan bilang, karena aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Waktu Tuhan bilang ke Perth, saya belajar untuk nurut. Waktu Tuhan bilang stay, saya belajar untuk nurut. Sometimes it's so hard. Kadang-kadang itu sulit sekali hati mau menangis. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita di depan. Saya bersyukur bahwa kedua anak saya juga rupanya nurun. Mereka sampai milih jurusan. Anda percaya enggak? Saya bukain buat saudara. Mereka tuh punya keinginan yang lain. Tetapi sejak dari awal, mereka memilih jurusan. They let God choose for them. Kadang-kadang saya goda. Kamu enggak pengen tak pindah ini kelihatannya enak loh. Jawabannya mereka sama. Mam, aku takut Tuhan marah nanti. God want me to be here. Tuhan mau aku ada di jurusan ini. Even jurusan aja mereka tanya sama Tuhan. They let God choose for them. Saya mau cerita, saya ingat sebuah cerita. Terjadi kisah nyata ini Bapak Ibu. Orang Indonesia
Dia itu cinta Tuhan. Dan dia sangat banyak sekali untuk melayani Tuhan. Dia terbeban di misi. Satu kali Tuhan bicara kuat sekali. Mengutus dia ke daerah pedalaman. Walaupun dia masih sangat muda. Secara logika dia berpikir kalau masih muda begini ke daerah pedalaman. Masa depannya kayak apa. Tapi dia obey banget. Singkat cerita. Dia kemudian pergi nurutlah sama Tuhan. Dia nurut sama Tuhan. Saudara yang luar biasa. Dia ini gini, jadi dia ini waktu di Indonesia, rupanya dia ini seorang bahasa kasarnya kacung, pembantu laki-laki ya. Dia kerjaannya itu pembantu laki-laki gitu saudara. Nah saudara dia itu bilang begini, terus dia diutus ke daerah pedalaman, yang mohon maaf, pakaian aja belum utuh. Pakaian aja belum utuh saudara. Kemudian singkat cerita, dia belajar nurut sama Tuhan. Dan yang luar biasa, pada waktu dia persiapan ke sana, dalam perjalanan dia naik motor, belum berangkat nih. Kira-kira beberapa minggu sebelum berangkat dia ngalamin kecelakaan. Pada waktu dia ngalamin kecelakaan, giginya brodol semua saudara. Jadi waktu dia kecelakaan, dia menghantam badukan jalan, terus dia giginya rontok semua. Terus akhirnya pakai gigi palsu, jadi masih muda gigi palsu semua. Terus kemudian dia ini mulai merasa gini loh, Tuhan aku ini nurut loh sama kamu, kok nasibku apes kayak gini ya. Saudara pernah ngerasain gak bahwa nurut sama Tuhan itu sometimes so hard? Bener gak? Kadang-kadang kita merasa aku ini nurut sama Tuhan kok nasibku berat sekali. Dia tuh nurut sama Tuhan tapi kok giginya rontok semua kecelakaan. Saudara percaya? Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu mengatur yang terbaik. Bahkan kalaupun terjadi kecelakaan, Tuhan ikut campur untuk mendatangkan kebaikan. Singkat cerita, tidak ada jawaban dari Tuhan. Walaupun giginya rontok, dia tetap harus berangkat. Dia berangkat. Namanya daerah pedalaman, ternyata daerah ini sangat tidak menerima orang asing. Tidak lama kemudian dia langsung ditangkap, saudara, luar biasa. Dia langsung ditangkap, dimasukkan dalam kurungan. Saudara tahu kurungan di daerah pedalaman itu yang dari bambu, yang untuk nangkap kayak binatang. Nah dia masukkan kurungan di situ, saudara. Terus kemudian dia, waktu dimasukkan kurungan, mereka mau memakan dia. Nah keren toh. Mereka akan mempersembahkan dia sebagai korban buat dewa mereka. Plus setelah itu dimakan dagingnya. Jadi rupanya daerah pedalaman dia diutus ini benar-benar masih primitif, kanibal banget. Hari sebelum dia besok dieksekusi, dia nangis. Dia nangis, terus dia itu pada waktu dia nangis itu dia ngomong gini, Tuhan aku ini gak ngerti. Kamu loh yang nyuruh aku ke sini. Tapi kok kayak gini jadinya. Tapi aku tuh cuma belajar berkata, iya Tuhan. Apapun yang kau suruh aku mau nurut. Saudara singkat cerita, tidak ada jawaban. Tidak ada petir terbuka. Tidak ada apa-apa, tidak ada binatang buas menyerang mereka, membatalkan eksekusi, tidak ada. Dia kemudian copot gigi palsunya. Dia bersihin gigi palsunya. Sambil dia bergumam menyanyi. Dia bersihin gigi palsunya. When he was cleaning, dia lagi bersihin, seseorang datang. Someone came. Waktu lihat dia bersihin gigi palsunya. Orang ini jerit. Dia teriak dengan bahasa mereka. Setan! Setan! Kenapa? Karena mereka kan orang primitif. Mereka melihat orang ini bisa copot giginya, lalu dibuat mainan. Jadi mereka takut. Ini setan ini pasti. Mereka lari. Dan langsung malam itu seluruh suku bangun. Karena teriakan orang ini. Setan, setan. Terus kemudian semua pada lari, kepala suku datang. Apa yang terjadi? Lah orang ini udah pasrah, masih bersihin gigi. Terus ketika lihat orang banyak datang, mereka kaget. Orang banyak ini datang kaget lihat giginya di mainan. Terus kemudian setelah lihat giginya dibuat mainan, mereka lebih kaget lagi. Karena orang ini kan bingung, ini ngapain orang banyak datang malam-malam, dia masukin lagi giginya. Biar bisa ngomong kan gitu, dimasukin giginya. Dia tanya kenapa?
Mereka lebih kaget lagi. Dia habis ngeluarin, bersihin, masukin lagi. Anda tahu apa yang terjadi? Kepala suku ketakutan. Dan seluruh rakyat primitif ketakutan, mereka langsung bow down. Mereka langsung menyembah. Terus mereka berkata, ampun dewa, ampun dewa, ampun. Anda tahu mereka langsung menganggap orang ini dewa, saudara. Karena apa? Dia mampu berkuasa mencabut giginya dan memasukkannya kembali. Bahkan mainan sama giginya. Saudara, mereka minta ampun. Terus akhirnya dia bilang begini, I'm not God. But God of all God send me here. Wah, Tuhan dari segala Tuhan mengutus saya ke sini. Terus mereka bilang, who is he? Who is he? Disitulah dia menginjil, seluruh suku bertobat karena gigi palsu, saudara. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, belajarlah untuk taat dengan perintah Tuhan. Whatever it is. Karena apa? Perintah Tuhan pasti lidik bagus. Kalau Tuhan bilang, jangan cerai. Jangan cerai. Bu, tapi ini maksa. Just obey what God say. Di dalam kitab Yeremia, Tuhan berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup itu ada 3 pilihan Bapak Ibu. 1, milih jalannya Tuhan. 2, milih jalan sendiri. Atau 3, milih jalan ikut orang lain. Saya berharap ambil keputusan. Apapun yang Anda mau pilih, pilihlah yang Tuhan mau. Karena apa? Pengalaman selama milih apa yang Tuhan mau, pasti ujungnya bagus. Waktu saya menikah sama Yopi, kami itu, saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan, karena ini pernikahan sekali seumur hidup, saya bukan orang kaya. Saya bilang, boleh gak I ask for a wedding party? Because I cannot afford it. I ask my God, I ask my Father, can I once in my lifetime, I want to be like princess, you know. Mami saya bilang begini, sudah ndak usah pesta. Karena because my family come from a broken family. So they have bad experience in that. So my mom say, you don't need wedding party. Why? Because many people have wedding party and finally they end up in divorce. Jadi percuma buang-buang duit. Jadi ndak usah. Kamu loh ndak usah pakai pesta-pesta. Udah menikah aja sama Yopi, pergi ke catatan sipil jadi. Bahkan kamu pakai daster pun jadi. Saya langsung membayangkan saya naik becak ke catatan sipil pakai daster. Saudara, betapa tragisnya. Besok-besok kalau khotbah jadi kesaksian, gak jadi kesaksian sama sekali. Saudara bisa bayangkan saya kesaksian. Saudara, pernikahan saya dulu mengenaskan. Saya naik becak, terus pakai daster, ke catatan sipil, and just sign the paper, document. Mengenaskan, nothing for glorifying God dengan cerita seperti itu. Jadi saya tuh pengen pesta, saudara. Saudara tahu, terus teman saya bilang begini, ada beberapa cara menikah. Dia bilang gitu, teman saya cinta Tuhan. Gimana? 1, kamu ikut caranya Tuhan. 2, kamu ikut pakai kekuatanmu sendiri. Artinya lu kerja from Monday to Monday, you work hard and save a lot of money until you burn out. It is possible to make a wedding party. Atau yang ketiga, cara pernikahan yang ketiga, you depend on your family. Maksudnya family yang bayarin. Kan banyak toh. Jadi dia bilang ada 3 cara wedding. Pakai kekuatan sendiri, kerja dari Senin sampai Senin gak pernah libur. Bisa gak? Bisa. Kumpulin duit gak? Kumpulin. Tapi setelah itu pingsan, kecapean. Atau cara yang kedua ngandalin keluarga. Enak ngandalin keluarga, betul? Atau yang ketiga ngandalin Tuhan. Dia bilang begini, ngandalin Tuhan ada ndak enaknya. Ndak enaknya apa? Dredeg.
Because many times God always work just very in limited time. Last minute. Kalau ngandalin Tuhan. Tapi pasti bagus pernikahanmu. Kalau ngandalin orang, your family, ada ndak enaknya. Enaknya kamu ndak repot. Ndak enaknya kamu diatur sama family kamu. Yang pernah menikah diatur sama family, sempet nggak? Diatur kan? Karena mereka yang ngeluarin duit, pasti mereka yang mau ngatur kan? Siapa yang mau diundang kan mereka. Saudara, pernah terjadi loh di Surabaya, because this couple, the family pay for their wedding. Couple ini Christian, but the family is not Christian. You know what happened? Itu pertama kali saya tahu di dalam sebuah wedding, masuknya pakai lagu Kristen. Dia diagungkan, raja diagungkan. When the what is it? The bride and the groom came in the room, the song is so wow. Dia diagungkan, raja diagungkan. Wah, seperti hadirat Tuhan toh. Setelah lagu selesai masuk, tidak lama kemudian pertunjukan barongsai. Serius. They use barongsai loh. Anda bayangkan. Jadi di dalam restoran itu piang, piang, ceng, piang, piang. Saya bilang, oh my goodness, what kind of wedding party is this? Nah dia bilang begitu. Atau dia bilang, kamu ngandalin Tuhan. Saya akhirnya belajar ngandalin Tuhan. Saya bilang, Tuhan boleh enggak saya pesta? Singkat cerita melalui banyak sign Tuhan bilang boleh. So I say, okay, I agree with your promise. Saya sepakat dengan janji Tuhan. Kemudian saya nurut. Tuhan bilang, pilih ini, pilih ini. Mulai dari baju saya milih, tanya Tuhan loh. Amazing ya. Sampai saya datang ke tempat foto. Berapa fotonya paling murah paketnya? Dia bilang sekian juta. Terus dia bilang, enggak apa-apa DP aja. Nanti kalau enggak jadi enggak apa-apa tapi DP aja. Rupanya dia mungkin dipush sama bosnya supaya harus ada orang yang DP. Saya bilang I don't have money right now. Nah bener toh. Enggak apa-apa, situ punya duit berapa? 25.000. Ya udah enggak apa-apa deh 25.000 DP. Mana ada orang foto DP 25.000, 25.000 tuh $2.50. Mana ada orang DP $2.50 Bapak Ibu. Ya diterima aja saudara. I just follow. Dan saya melihat pernikahan saya sungguh luar biasa. Saya cuma mau bilang, kita mau milih pakai kekuatan sendiri atau kita mau milih ikut Tuhan. Kalau Tuhan bicara, ikut. Saya cuma ngajarin dua hal. Sepakat dengan perintah Tuhan, sepakat dengan apa yang Tuhan janjikan. Maka hal yang mustahil akan bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.